Oke. Silahkan, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat siang Pak Budi. Adakah waktu saya pengen ngobrol dengan Pak Budi siang ini? Siang Pak Wawan. Wah, kebetulan ini saya pas longgar nih Pak Wawan. Kira-kira Pak Wawan mau ngobrol tentang apa ini Pak Wawan? Itu Pak, jadi ada sedikit masalah di kelas saya. Maka saya pengen ngobrol sama Budi, barangkali bisa bisa memecahkan masalah bareng-bareng gitu loh. Oh, masalahnya di kelas ya Pak? Iya. Emangnya masalahnya tentang apa Pak? Ini anak-anak di kelas saya itu kok sepertinya belum bisa menghargai teman-temannya, bahkan bisa dikatakan belum mampu menghargai guru yang sedang berbicara di ruang kelas, gitu Pak. Begitu ya Pak. Kira-kira nanti di akhir pembicaraan ini nanti kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan? Ya, setidaknya saya punya wawasan bagaimana anak-anak itu supaya mampu menghargai orang lain, khususnya teman-teman dan Bapak Ibu guru di kelas. Oke. Sebenarnya apa sih Pak kondisi anak-anak jenengan itu seperti apa tuh Pak Wawan? Jadi begini Pak Budi, kalau ada temannya yang berbicara atau mengajukan pertanyaan saat pembelajaran itu, anak-anak Iya. yang lain itu juga ikut bicara, ikut nimbrung-nimbrung gitu. Kalau temannya mengacungkan jari, semuanya malah ngomong pertanyaan mereka sendiri. Bahkan terjadi pembulian, sehingga terjadi suasana yang gaduh, tidak kondusif gitu. Jadi sampai saya saja bosan untuk selalu mengingatkan terus anak-anak tersebut. Begitu Pak Budi. Wah, sebetulnya itu keren sekali Pak. Sebenarnya Iya. anak-anak jenengan itu malah aktif. Buktinya saking semangatnya bertanya semua pada ngomong. Hmm. Gitu ya Pak ya? Kalau itu ya iya sih, tapi itu loh, anak-anak nggak mau antri ngomong gitu loh, makanya terjadi gaduh, terjadi apa ya, pengen bicara semuanya, sehingga sulit untuk mendengarkan pertanyaan anak yang satu dengan yang pengen prioritaskan anak yang mana. Jadi tidak bisa fokus akhirnya untuk menjawab yang mana gitu. Jadi anak-anak jenengan itu sulit antri saat akan ngomong itu ya Pak ya? Jadi sulit diajak mendengarkan dulu. Iya, Seperti itu ya Pak Wawan? betul. Iya, terkadang saya sedih sendiri gitu. Sabar Pak, sedihnya disimpan dulu aja.
menurut jenengan nih, anak-anak yang saling menghargai itu kira-kira yang seperti apa tuh Pak Wawan? Ya minimal anaknya itu mau mendengarkan temannya ketika temannya berbicara, mau antri ngomong gitu loh, Pak. Biar lebih rasanya itu biar lebih kondusif, nyaman, adem. Kalau terjadi tanya jawab, nggak seperti pasar gitu harus diingatkan terus gitu. Seperti pasar ya Pak ya. Berarti Iya, rame banget kayak jualan gitu ya Pak ya. iya, terjadi crowded Kira-kira kayak ini pasar. penyebabnya ini anak jenengan ini apa ya Pak ya? Ini apa kok bisa kurang bisa antri saat akan ngomong dan sulit diajak mendengarkan itu kira-kira itu penyebabnya itu apa ya Pak? Kayaknya ya apa ya kompetensi sosial mereka gitu loh, atau apa ya? Oh, kompetensi sosial, oh, itu kan untuk guru nih. Oh, mungkin kesadaran sosial, Pak. Kesadaran mereka tentang lingkungan sekitarnya itu, belum mampu, dikuasai oleh anak-anak itu, belum mampu menguasai lingkungan sekitarnya. Jadi mungkin kesadaran sosial dan keterampilan berelasi anak-anak jenengan itu, belum begitu berkembang gitu ya, Pak, ya? Ya, seperti itulah. Terus lanjut, Pak, kira-kira mungkin ada lagi penyebabnya, Pak? Apa ya, mungkin begini, Pak, saya belum begitu menjiwai keyakinan, mungkin anak itu belum menjiwai keyakinan kelas yang Mhm, mereka sepakati dan mhm, kelas impian yang mereka inginkan, seperti itu mungkin ya. mhm, mhm. Oke, jadi kesadaran sosial mereka itu belum bisa berkembang dan keyakinan kelas belum dilaksanakan dengan baik oleh anak-anak jenengan itu ya, Pak, ya? Ya, kayaknya seperti itu, Pak. Oke, kalau begitu kira-kira, apa yang bisa jenengan usahakan untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan faktor-faktor penyebab itu, Pak? Iya, gimana ya, mungkin saya perlu apa ya, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ya, Pak, ya. Mhm, Jadi, pembelajaran sosial emosional, dalam pembelajaran khususnya untuk kompetensi sosial itu, Pak. mhm, mhm, Begitu ya, bagus. Pak? Iya, iya, bagus itu, Pak. Mungkin ada lagi, Pak, selain itu bisa Apalagi ya, dieksplorasi lagi. oh, saya pengen mengulang kembali, Mhm, tentang penyampaian kelas impian mereka atau tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi iya, mungkin dan juga mungkin dengan penerapan segitiga restitusi bagi anak-anak yang apa ya, over atau menunjukkan sikap yang kurang atau sangat tidak menghargai orang lain itu, Pak. wah keren itu, Pak Wawan.
Jadi ada integrasi PLC dalam pembelajaran, kemudian penyampaian ulang tentang kelas impian dan keyakinan kelas. Iya, Lalu juga betul. ada langkah segitiga restitusi gitu ya, Pak, ya. Terus Iya. dalam waktu dekat ini kira-kira mana yang akan jenengan lakukan nih, berdasarkan skala prioritas dan tingkat kemudahan untuk bisa dilaksanakan dengan secepatnya, Pak Wawan? Ya, mungkin saya sepertinya ingin menyampaikan atau mendiskusikan kembali tentang kelas impian atau keyakinan kelas yang mereka sepakati, karena ini yang apa ya, tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan pikiran yang panjang. Tapi kalau saya mengintegrasikan PSE ke dalam pelajaran kan butuh rencana yang lama, terus waktu, sehingga apa ya, penanganannya tidak segera terlaksana. Saya kira yang paling realistis itu, Pak. Jadi saya ingin Iya, menyampaikan kembali tentang iya, keyakinan iya, yang mereka iya, sepakat. Saya kira iya, seperti itu, Pak. bagus, bagus itu, Pak Wawan. Terus kira-kira langkah konkretnya seperti apa itu, Pak Wawan, yang akan dilaksanakan Pak Wawan? Jadi ya saya akan menampilkan lagi keyakinan kelas itu di depan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Saya ajak anak-anak itu membaca lagi, kemudian saya ajak mereka merumuskan lagi sikap-sikap yang relevan, sikap-sikap yang apa ya, yang kita inginkan dengan menggunakan tabel T, terlihat seperti apa, tidak terlihat seperti apa, kurang lebih seperti itulah. Khususnya pada bagian yang saling menghargai itu, Pak. Jadi kita tekankan karena anak itu kurang menghargai, ya kita tekankan sikap-sikap yang inginkan untuk supaya anak itu bisa untuk mampu menghargai kembali. Iya, Selanjutnya baru nanti mungkin penerapan segitiga restitusi bagi anak-anak yang ya mungkin agak ekstrim lah sikapnya terhadap orang lain, dalam arti ekstrim yang kurang baik gitu. iya, Dikira seperti itu gambaran saya itu, Pak, seperti itu. iya. Wah, ternyata keren ini. Ternyata Pak Wawan akan mempraktekkan kembali bagian-bagian pembentukan budaya positif di kelas itu ya, Pak, ya? Iya. Kira-kira kapan nih Pak Wawan bisa melakukan itu? Saya pikir ini akan saya laksanakan secepatnya, Pak, atau mungkin besok gitu lah. Karena kalau ditunda-tunda kan malah efek sampingnya itu kok Iya, nanti malah segera tidak teratasi, nanti menjadi masalah yang berkelanjutan. Saya kira seperti itu, Pak. iya. Bagus itu Pak Wawan. Lebih cepat, lebih baik. Kira-kira yang bisa Pak Wawan mintai bantuan untuk kegiatan ini kira-kira siapa ya, Pak? Misalkan nanti Pak Wawan, saat pelaksanaan itu butuh dukungan atau butuh bantuan dari pihak lain atau dari guru yang lain. Kira-kira yang Ya, bisa dimintai bantuan kira-kira siapa, Pak Wawan? ya saya pikir
teman-teman guru yang sudah mengerti tentang apa ya, budaya positif yang Mhm. untuk membuat anak menjadi apa, menjadi tertib kembali. Saya memilih ke Pak Sri Hartanto karena beliau sudah memiliki pengetahuan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi biar lebih fokus dalam apa ya, problem solving-nya gitu. Kalau nanti saya menghadapi kendala-kendala yang mungkin saya tidak mampu. Jadi kita lebih berkolaborasi dengan teman yang memiliki pengetahuan seperti itu. Iya iya iya. Iya, oke. Semoga nanti Pak Sri Hartanto bisa membantu ya, Pak Wawan ya. Ya, Mmm, terima kasih. iya, Iya, sepertinya saya jenengan ini harapkan sudah seperti itu. iya iya, betul. Sepertinya jenengan ini sudah menemukan solusi atau pencerahannya, Pak Wawan. Eee, kira-kira, Pak Wawan nanti, eee, yang sudah didapat dari pembicaraan ini kira-kira Pak Wawan? Yang tadi sudah, beberapa menit, kita ngobrol tentang Oke. ini heeh, kegiatan ini kira-kira apa Pak yang sudah Bapak dapatkan dari pembicaraan atau percakapan hari ini? Ya, saya pikir saya memperoleh wawasan untuk menangani anak-anak yang kurang menghargai orang lain itu, khususnya dalam hal mendengarkan pendapat dan pertanyaan teman dan kebudayaan di dalam bertanya. Jadi wawasan yang kami dapatkan dengan menyampaikan apa ya, eh, kelas impian dan keyakinan kelas yang mereka sepakati lagi, Mhm, terus kalau nanti ada anak yang memiliki sikap yang ekstrim dalam tanda kutip, itu baru nanti akan ada penerapan segitiga restitusi. Saya kira itu. Kemudian di samping dua hal itu ya ada rencana untuk penerapan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran seperti itu. Jadi ada 3 hal yang mungkin saya bisa terapkan menghadapi anak-anak mhm. seperti itu. Iya iya iya. Oke, bagus sekali Pak Wawan. Kalau begitu kita sebaiknya ngobrol lagi ya Pak Wawan. Nanti setelah Pak Wawan Oke, menerapkan langkah-langkah itu di kelas Pak Wawan. Siapa tahu nanti saya bisa copy paste atau meniru nggih. Kalau saya mhm, menemukan masalah yang serupa seperti yang, dihadapi oleh Pak Wawan, nanti saya bisa ATM, amati tiru, mhm. kemudian modifikasi dari, eee, solusi-solusi yang sudah Bapak Wawan terapkan di kelas itu. Oke. Iya iya iya, sip. Iya, oke, demikian dulu Pak Wawan, Iya, untuk oke. percakapan Makasih Pak Budi atas kesediaan untuk kita. saya Untuk ajak ngobrol. Terima kasih kontribusinya. ya, mudah-mudahan Intinya ini nanti, membantu saya bermanfaat bagi memecahkan kita masalah. ya Kak Wawan ya, untuk Betul betul. pembicaraan kita dan nanti kalau ada
masalah-masalah di kelas, masalah dengan yang dihadapi kita saat kita mengajar, saat kita bersama dengan anak-anak itu nanti kita bisa ngobrol bareng seperti ini, kemudian nanti akan kita dapatkan solusinya sehingga nanti kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing. Oke. Oke, terima kasih Pak Budi ya. Ya, sama-sama Pak Wawan. Kita akan ngobrol lagi mungkin besok lusa ya Pak Wawan setelah Iya, insya Pak Allah. Wawan Siap, siap. menerapkan ini tadi solusinya di kelas yang Pak Wawan ampu itu ya Pak ya. Di Betul, kelas betul. berapa Pak Wawan mengampunya? Kelas 7A Iya, sampai iya. kelas 7E. Oke, di kelas 7A ataupun di kelas yang lain khusus Yang A, lain, B, C kelas sampai yang kelas 7F ya Pak Wawan ya. Iya, Oke, betul. terima kasih Pak Wawan. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi Kamis. Iya, besok lusa gitu Pak sama-sama. Wawan ya. Oke, Iya, terima terima kasih. kasih Pak Wawan. Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Budi. Langsung jangan matikan dulu aja rekaman. Iya. Udah. Selamat siang Pak Wawan. Apakah ada waktu Pak? Siang ini ada yang pengen saya obrolkan Pak Wawan. Baik, selamat siang Pak Budi. Ya, insya Allah akan siap. Kebetulan saya ini longgar waktunya, bisa ngobrol-ngobrol. Jadi kebetulan saya pas kosong, jadi bisa ngobrol sebentar. Gini Pak Wawan, saya itu ada sedikit masalah di kelas. Barangkali Pak Wawan nanti bisa membantu saya. Oh, gitu. Masalah di kelas ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Memang Pak Budi menghadapi masalah anak-anak yang bagaimana Pak? Gini Pak, anak-anak di kelas saya itu kok sepertinya masih belum bisa saling menghargai antar teman ya Pak. Bahkan kadang-kadang itu kurang bisa menghargai guru yang sedang ngajar atau sedang berbicara di depan kelas gitu ya Pak ya. Begitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, mungkin Pak Budi kan menginginkan sesuatu problem solving. Kira-kira Pak Budi nanti menginginkan apa ya? Dapat yang ingin Pak Budi dapatkan dari pembicaraan kita nanti apa kira-kira? Ya setidaknya saya nanti punya wawasan gitu Pak. Bagaimana caranya supaya anak-anak di kelas saya itu lebih bisa menghargai gitu. Gitu. Oke. Sebenarnya Pak Budi itu yang dihadapi itu seperti apa kondisi anak-anak yang dihadapi Pak Budi itu? Jadi seperti ini Pak Wawan. Kalau ada temannya yang berbicara itu atau mengajukan pertanyaan saat pembelajaran, kita tuh nggak bisa ngantri Pak. Semuanya itu kalau temannya mengacungkan jari, semua malah ngomong sendiri-sendiri, ngomongin pertanyaannya sendiri-sendiri. Saya kadang Pak Wawan, karena harus kalau mengingatkan supaya satu persatu
jadi antri dulu gitu. Mhm. Wah, itu sebenarnya keren itu. Anak aktif banget itu. Ya, sebenarnya anak Pak Budi itu aktif sebenarnya. Nah, buktinya saking semangatnya mau bertanya semua itu ya. Oke, oke, oke. Ya kalau itu sih iya, Pak, tapi itu loh nggak mau antrinya itu loh, Pak, ya. Iya, Jadi iya, iya. seperti pasar kadang-kadang, pengennya itu Mhm, bicara sendiri-sendiri, pengen tanya sendiri-sendiri, sulit, Pak, kalau oke. diajak mendengarkan temannya itu. Mhm, mhm. Jadi Pak Budi menghadapi anak yang sulit untuk apa ya, antri ngomong gitu nggih, Iya, sulit diajak mendengarkan dahulu, pengennya ngomong terus, gitu ya Pak Budi iya kira-kira? seperti itu, Pak. Terkadang itu membuat saya tuh jadi sedih gitu, Pak. Ya, ya, ya. Sabar Pak Budi ya, sedihnya disimpan dulu. Memang karakter anak itu bermain, tidak suka usil gitu. Nah, kira-kira ini Pak Budi, menurut Pak Budi nih, anak-anak yang saling menghargai temannya, menghargai orang lain itu menurut Pak Budi seperti apa gitu? Ya minimal ya yang mau mendengarkan temannya saat berbicara itu, Pak, dan mau antri, kalau mau ngomong itu antri dulu, biar nanti itu, di kelasnya itu lebih adem gitu, Pak, rasanya kalau ada sesi tanya jawab itu. Nggak seperti pas Mm-mm. harus diingatkan satu persatu gitu loh, Pak. Pasar gitu. Berarti rame banget gitu ya, Iya, kayak jualan orang bertransaksi gitu gitu. iya. Nah, baik. Kira-kira nih, apa sih menurut Pak Budi? Menurut Pak Budi, anak-anak berlaku sedemikian itu penyebabnya kira-kira apa? Mmm, kayaknya kompetensi sosial mereka itu belum bisa berkembang. Mm-mm. Apa ya namanya, kompetensi sosial itu kan buat guru, gitu, Pak. Mm-mm. Berarti Iya. kesadaran mereka tentang sekitarnya itu belum begitu berkembang itu kayaknya, gitu. Jadi mungkin kesadaran sosial anak atau keterampilan berelasi anak yang Pak Budi hadapi itu belum begitu berkembang gitu ya. Iya, iya, betul seperti itu, Pak, betul. Mhm. Jadi baik. Eh, Mungkin ada lagi Pak Budi penyebabnya eh, di, di samping yang Pak Budi utarakan tadi. Apa ya, mungkin anak-anak saya itu belum begitu menjiwai keyakinan kelasnya gitu, Pak. Sebetulnya Hmm, ya untuk keyakinan kelas itu sudah ditulis dan dipasang, ditempel di tembok itu ya, Pak, ya. Namun iya, iya. kan bisa dibaca setiap hari sebenarnya itu. Namun belum bisa begitu terlaksana dengan optimal, kayaknya gitu, Pak. Oke. Hmm. Jadi karena kesadaran sosialnya belum begitu berkembang, keyakinan kelasnya belum dilaksanakan secara baik, gitu ya Pak Budi. Iya, Sehingga anak-anak berperilaku yang demikian. iya, betul itu, Pak. Oke, Kesadaran sosial, itu belum bisa berkembang dan keyakinan oke, kelas juga belum dilaksanakan dengan sepenuhnya itu, Pak. oke Pak Budi. Kira-kira begini Pak, eh, apa yang kira-kira menurut Pak Budi usahakan untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya upaya Pak Budi untuk meminimalisir anak-anak atau meminimalisir faktor-faktor penyebabnya itu. Jadi menurut Pak Budi usaha atau upaya apa untuk mengurangi bahkan kalau bisa menghilangkan anak-anak yang seperti itu Pak? Mmm, gimana ya, Pak, ya, mungkin mungkin saya perlu ini, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas gitu ya, khususnya untuk
kompetensi sosial itulah, Pak, ya. Itu mungkin, saya terapkan atau saya integrasikan saat saya melaksanakan pembelajaran di kelas itu, Pak, ya. Wah, wah, jos itu, bagus, saya dukung. Luar biasa. Jadi Pak Budi sudah ada upaya untuk menangani. Kira-kira lagi, mungkin ada lagi Pak Budi. Nah, barangkali kita itu kan menyiapkan langkah seandainya langkah ini tidak bisa, mungkin ada langkah alternatif supaya bisa efektif untuk mengelola anak menjadi lebih baik ini. Barangkali coba dieksplor lagi, kira-kira Pak Budi apa lagi coba? Apa ya, Pak, ya? Ini sebentar. Apa ya? Mungkin saya bisa mengulang kembali penyampaian kelas impian, Pak, dan keyakinan kelas yang telah disepakati, itu mungkin saya bisa mengulangnya kembali. Kemudian juga mungkin penerapan segitiga restitusi itu, Pak. Itu Iya. misalnya ada anak-anak yang tidak menunjukkan sikap saling menghargai, itu nanti mungkin saya bisa menerapkan itu, Pak, segitiga restitusi terhadap anak itu, Pak, yang mungkin menunjukkan sikap saling menghargai itu, gitu, Pak. Wah, 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 keren, keren kan. Jadi Pak Budi sudah memiliki banyak alternatif untuk mengatasinya ya. Jadi Pak Mhm, Budi merencanakan ada integrasi PSE dalam pembelajarannya, penyampaian ulang kembali tentang kelas impian dan keyakinan kelas yang mereka sepakati, dan bahkan akan menerapkan apa segitiga restitusi bagi anak-anak yang memiliki Pak, sikap yang over gitu ya. iya, Terus begini Pak Budi, setelah Pak Budi memiliki opsi-opsi pemecahan masalah seperti itu, langkah selanjutnya yang akan menjadi prioritas Pak Budi untuk dilaksanakan dari 3 opsi yang Pak Budi ajukan tadi, kira-kira yang mana yang didahulukan terlebih dahulu untuk ditindaklanjuti? iya, ya mungkin ini, Pak, sepertinya yang menyampaikan dan mendiskusikan kembali mengenai kelas impian, Pak, dan Gitu keyakinan ya. kelas yang sudah disepakati, itu kan di awal semester itu kan sudah membuat ini keyakinan kelas, ini mungkin, menyampaikan kembali dan mendiskusikan kembali biar anak-anak nanti tidak lupa, Pak. Oke, Kalau untuk integrasi oke. Jadi dari PSE, heeh, kalau untuk integrasi pembelajaran sosial emosional kan harus menyusun rencana kegiatan pembelajarannya dulu. Jadi itu mhm, lebih sulit ya, Pak, ya. Jadi mungkin itu, Pak, untuk langkah oke, selanjutnya, Pak. oke. Langkah konkretnya kira-kira seperti apa Pak Budi untuk yang akan jadi prioritas tersebut? Langkah konkretnya nanti akan saya tampilkan lagi di depan kelas, Pak, untuk dokumentasi kelas impian Mhm, dan juga keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal semester itu nanti akan saya tampilkan lagi di depan kelas, Pak. Kemudian saya ajak mereka mhm, lagi, mengingat lagi, kemudian, saya ajak mereka untuk merumuskan kembali sikap-sikap yang relevan menggunakan mhm. seperti dulu saat, Iya, iya. pembuatan atau, eee, kesepakatan kelas itu dulu, Pak. Tentang Mhm, KBT itu nanti yang terlihat seperti apa, yang tidak terlihat seperti apa gitu, Pak. Kemudian mhm. ada bagian saling menghargai itu, Pak. Iya. Selanjutnya Wah, baru mungkin bisa saya terapkan, segitiga restitusi bagi anak-anak yang agak ekstrim atau agak agak beda dengan yang lainnya itu, Pak. Jadi nanti saya wah, keren, segitiga keren, 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 iya, keren. gitu, Pak. Sip. Jadi Pak Budi mau mempraktekkan kembali bagian-bagian pembentukan budaya positif di kelas gitu ya. Keren. Baik, Pak Budi.
kira-kira rencana prioritas Pak Budi itu mau dilakukan kapan kira-kira? Coba. Ya kalau bisa mulai besok pagi, Pak. Saat anak-anak masuk itu, kemudian saya masuk ke kelas, kelas 8A, kemudian saya menyampaikan itu tadi, Pak. Iya, Mulai bagus. besok pagi, Bagus insya Allah. itu, lebih cepat akan lebih baik. Ya. Jadi penanganan anak yang penanganan anak yang seperti itu memang lebih cepat lebih baik karena kata kata Nabi kita itu kan adwal balid lal jalid syariatun. Jadi penularan sesuatu yang jelek terhadap anak itu kan lebih cepat daripada menularkan kebaikan. Artinya sesuatu yang jelek itu lebih cepat berkembangnya daripada yang baik gitu, Pak. Lebih cepat lebih baik. Saya dukung itu, Pak Budi. Jadi kira-kira nih besok untuk menerapkan prioritas yang Pak Budi rencanakan tadi, Pak Budi mau minta bantuan kepada atau minta dukungan kepada siapa nih? Seandainya nanti diperlukan gitu, Pak Budi. Mungkin ke Pak Sri Hartanto ya, Pak, ya? Karena Pak Sri Hartanto itu kan sudah sama seperti kita sudah mempelajari tentang budaya positif dan juga sudah mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin Pak Sri Hartanto lah nanti mungkin bisa saya mintai bantuan. Nanti kalau misalkan saya ada masalah itu mungkin Pak Sri Ya. bagus untuk penyelesaian problem solving-nya itu, Pak. Kalau misalkan nanti kendala atau ada hal-hal yang nanti menghambat saya di dalam pelaksanaan itu mungkin Pak Sri Hartanto akan saya mintai bantuan karena mungkin sudah ada ini wawasan atau ilmunya tentang PSE dan integrasinya itu, Pak. Ya. Oke deh. Saya dukung, siap. Semoga beliaunya bisa membantu Pak Budi. Dan diberi kelancaran untuk upaya memperbaiki anak-anak supaya jadi lebih baik gitu ya Pak Budi. Ya, terus begini Pak Budi, setelah Pak Budi sudah mau sudah mampu merencanakan problem solvingnya tadi, coba kira-kira obrolan kita tadi dari awal sampai detik ini Pak Budi sudah menemukan pencerahannya seperti apa ya Pak? Dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang yang tadi. Yang pasti saya sudah memperoleh wawasan, Pak, untuk menangani masalah anak-anak saya yang belum bisa saling menghargai itu, Pak. Khususnya dalam hal mendengarkan pendapat atau pertanyaan teman dan budaya antri itu, Pak, dalam bertanya. Yakni dengan menyampaikan kembali nanti kelas impian dan juga keyakinan kelas yang sudah disepakati gitu. Kemudian saya juga akan menerapkan langkah-langkah ketika restitusi dengan mengintegrasi PSE di dalam kegiatan pembelajaran, khususnya kompetisi sosial nanti integrasikan di dalam kegiatan pembelajaran saya itu, Pak. Oke, sip. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Pak Budi ngobrol kita. Kita ngobrol lagi kalau Pak Budi sudah menerapkan rencana yang sudah Pak Budi canangkan tadi. Semoga mungkin saya bisa mengkopas dari rencana Pak Budi seandainya saya menghadapi problem yang sama pada Pak Budi. Baik, demikian dulu ya Pak Budi ya. Maaf kalau ada salah kata, salah bicara saya sampai detik ini. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Pak Wan sudah berkenan ngobrol sama saya.
untuk memecahkan permasalahan saya untuk hari ini, Pak. Terima kasih, Pak, mungkin kita Sama-sama. Oke, terima kasih sampai juga. ketemu, Mas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 15 menit lebih. Oke.